masih belum nampak guys apa yang baru gitu ya. Tuh, ini gelap aja seperti ini. Biasanya ada keterangannya di bawah sini nih ya. Ini jadi makin adem setelah update ke HyperOS paling baru di Poco F7. Nah, bagaimana kalau kita coba ini kita matikan ya? Apakah dia kembali ke 60 teman-teman ya? Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Teman-teman, di video kali ini di sini saya mau bahas update baru guys ya. Ini di Poco F7 ya. Ternyata ini update ke HyperOS 2.0 202 ya. Sebelumnya versi 201 ya. Nah, di sini kita akan coba updatekan. Seperti kayak di Poco F6 ya. Poco F7 ini sebelumnya saya sudah coba tes di Antutu versi 11 guys. Kita akan coba lihat, ini terakhir saya coba tes ya, sebelum kita coba updatekan. Nah, ini untuk di Antutu versi 11 ini kalau misalkan tidak terkoneksi dengan internet, dia tidak akan nampak guys ya. Tuh, tidak akan nampak untuk berapa skor hasil dari pengujiannya. Kita coba retry. Nggak bisa guys, kita back. Nah, ini dia teman-teman. Ini terakhir kita coba tes Poco F7 ya. Ini skornya dapat di 2.013.000 ya. Dan suhunya di sini sampai 46,1 guys. Ini di Poco F7 ya. Sebelum update ke HyperOS terbaru. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat ada notifikasi pembaharuan tersedia. Cuma anehnya ini apa gitu yang diupdatekan guys. Nggak ada keterangannya nih, lihat. Oke. Ini di Poco F7 tidak ada keterangannya. Kalau sebelumnya di Poco F6 itu ada keterangannya update patch keamanan ke bulan September ya. Nah, sedangkan ini di Poco F7 tidak ada keterangannya guys. Size-nya 124 MB. Apa ini guys ya? Apakah bug atau gimana nih? Kita nggak tahu. Nah, untuk mastiin, di sini saya mau cek dulu teman-teman ya. Masuk ke setting. Oke, kita masuk ke setting. Kemudian kita cek di bagian keamanan ya. Oke. Ataupun kita langsung aja ke tentang telepon. Nah, patch keamanannya di sini bulan Agustus ya. Bulan 8 ya teman-teman ya. Tanggal 1 bulan 8 2025 nih. Oke, Android 15. Kita akan coba updatekan kalau misalkan dia nanti berubah menjadi bulan 9 berarti dia ini patch keamanan. Jadi untuk di sininya masih belum nampak guys apa yang baru gitu ya. Tuh. Ini gelap aja seperti ini. Biasanya ada keterangannya di bawah sini nih ya. Update patch keamanan atau apa gitu teman-teman ya. Nah, di sini saya mau coba unduh pembaharuan terlebih dahulu. Kita akan coba updatekan teman-teman. Jadi nanti kita akan lihat ya gimana setelah diupdatekan. Kemudian saya juga mau coba uji tes lagi untuk Antutunya. Kita lihat nih nanti skor Antutunya apakah lebih tinggi dibanding sebelum update guys ya. Ini ya 2.013.000. Kita akan coba lihat nanti guys. Sekaligus nanti kita juga akan coba lihat untuk tampilan awalnya. Oke, di sini sepertinya saya sudah aktifin mode gelap, tapi belum guys ternyata. Oh iya udah mode gelap nih kita aktifin. Nah ini tidak mode gelap ya, ini tidak mode gelap. Tampilannya seperti ini. Oke. Nah ini kalau misalkan kita gunakan mode gelap, seperti ini guys. Jadi setengah sini dia tetap putih ya, jadi enggak hitam di bagian area indikator gesturnya nih ya. Nanti setelah update apakah dia akan hitam semuanya, kita lihat guys ya. Ini kemungkinan salah satu bug nih ya teman-teman ya. Ini harusnya kalau di mode gelap ini juga sama hitam, nggak putih seperti ini harusnya. Oke, jadi kelihatannya nggak nyaman lihatnya guys ya kalau ininya putih tuh. Oke, nah di sini saya akan coba updatekan terlebih dahulu untuk firmware-nya ya. Ini sedang kita unduh. Tuh, sedang menyelesaikan. Jadi nanti kita kembali setelah saya updatekan dan saya akan coba satu kali tes Antutu, kita lihat skornya.
dengan menggunakan Antutu versi 11. Oke? Yuk, nanti kita kembali setelah diupdatekan, guys. Oke guys ya, di sini saya sudah berhasil updatekan ya untuk si Poco F7-nya. Nah, di sini sudah ada notifikasi di atas teman-teman ya. Tuh, ya. Ini ada notifikasi berhasil memperbarui sistem. Oke, ketuk untuk melihat info terbaru. Oke. Nah, kita klik aja. Nah, teman-teman ya, ini sudah di versi terbaru HyperOS 2.0.202 ya, teman-teman. Nah, kita lihat di sini nggak ada keterangannya nih. Ini update-nya update apa? Nanti kita lihat lebih detail. Nah, sekarang di sini kita lihat dulu di tampilan awal. Kalau kita lihat sih di sini tampilan awal nggak ada perubahan, teman-teman ya. Karena ya size-nya juga cuma 124 MB aja. Tapi untuk di performa kita nggak tahu. Makanya nanti saya mau perlihatkan hasil pengujian Antutu ya dengan menggunakan Antutu versi 11. Apakah tembus sampai 2 juta lebih atau bahkan 2 juta seratusan, teman-teman? Kita lihat ya. Karena sebelumnya di sini kita dapat skor Antutu itu hanya di 2.013.000, teman-teman ya. Kita lihat teman-teman nanti. Nah, di sini untuk tampilan awalnya seperti ini. Kalau kita lihat masuk ke sini, wallpaper, widget setelan sama seperti ini ya. Kemudian kita lihat di bagian control center juga masih nggak ada yang baru, dan ya memang nggak ada keterangannya sama sekali. Dan kalau kita lihat sekarang langsung aja ke intinya ya. Kita lihat ke sini. Untuk sistem keamanannya kita lihat tentang telepon. Nah, ternyata teman-teman di sini dia ke bulan September ya. Tuh. Ini sama seperti kayak di Poco F6, cuman versinya di Poco F7 202, kalau di Poco F6 itu 203, guys. Tuh di sini juga nggak ada keterangannya ya. Ini apa sih update-nya gitu, teman-teman. Nah, kemudian di sini saya langsung aja karena penasaran saya coba tes Antutu, teman-teman ya. Nih, saya perlihatkan hasil pengujiannya. Oke, untuk di Antutu versi 11 kita lihat, boom ya. Di sini tembus sampai 2.115.000, guys ya. Ini di Poco F7, luar biasa teman-teman ya. Lihat, di sini untuk skor GPU-nya tembus mau 750.000, ngeri banget ini ya. Kemudian CPU-nya tembus 600 ribuan. Dan ternyata dia adem ya, cuman di 43,1 derajat Celcius ya. Berbeda dengan di Poco F6. Dia itu tembus sampai 46 derajat Celcius satu kali pengujian ya. Ini di Antutu versi 11, teman-teman. Kita lihat ya. Tuh, teman-teman ya, ini sampai 46 derajat Celcius. Sedangkan di Poco F7 43,1 derajat Celcius. Dan ini saya melakukan pengujian tanpa menggunakan cooler ya, atau tanpa menggunakan kipas pendingin. Luar biasa cuy ya. Ini jadi makin adem setelah update ke HyperOS paling baru di Poco F7. Dan performanya meningkat gila guys ya. Ini keren sih teman-teman ya. Ini Antutu versi 11 ya. Oke. Sampai 743.000 dan CPU-nya 635 ribuan ya. Jelas ini mah teman-teman. Poco F7. Oke. Nah, ini untuk di pengujian skor Antutu ya, secara singkat lah. Nah, kemudian teman-teman di sini kita akan coba lihat ya. Kita coba tes. Semoga aja sebelumnya kan kita coba tes di Genshin Impact itu untuk laju bingkai cerdasnya sama sekali nggak berefek ya. Tetap aja di 60, nggak sampai 120 fps. Nanti kita akan coba tes teman-teman ya, apakah di Genshin Impact sudah berubah menjadi atau bisa menjadi 120 fps. Oke. Nah, di sini kita lihat dulu untuk security-nya. Security di sini kita gunakan yang 11.1.0, pastinya yang terbaru. Tapi saya penasaran gimana kalau kita uninstall update dulu. Oke, kita uninstall update dulu. Kita lihat ini versi defaultnya versi berapa. Nah, teman-teman, versi defaultnya ini versi 11.0.2 ekor 1.1. Oke. Nah, di sini saya akan coba melakukan pengujian nanti di Genshin Impact di laju bingkai cerdas itu dengan menggunakan security bawaan ya. Kita lihat nih, update paling baru security bawaan ini apakah nanti ada efeknya di Genshin Impact ya, sebelum kita menggunakan yang terbaru di versi 11.1. Kemudian kita lihat untuk di plugin layanannya guys. Saya penasaran juga nih di plugin layanannya ya.
plugin layanan sistem. Ini yang 95 kita uninstall update. Oke. Ini versi 93 ya. Kemudian Joyose, kita lihat teman-teman. Joyose ini sudah diupdatekan ke 60 ya, teman-teman ya. Kemudian kita lihat atau kita uninstall update. Kita lihat teman-teman ya. Ini 48 ya untuk Joyose-nya nih defaultnya. Nah, saya akan coba teman-teman nanti lihat di Genshin Impact ya sebentar untuk laju bingkai cerdasnya seperti apa, apakah bisa 120 fps dengan semua ya Joyose plugin dan security-nya default gitu guys. Oke. Nah, langsung aja kita akan coba tes Genshin Impact seperti apa. Ya. Kita lihat dulu teman-teman di sini di bagian pembaharuan apakah ada notifikasi untuk diupdatekan atau direkomendasikan. Dan ternyata nggak ada guys ya. Tuh, ini nggak ada. Kita lihat di riwayat cuman pluginnya aja ke 95, tapi kita sudah uninstall update menggunakan plugin yang defaultnya terlebih dahulu. Oke, di sini kita akan coba masuk sebentar. Kita lihat di Genshin Impact apakah dia bisa tembus sampai 120 fps di laju bingkainya. Kita lihat guys. Nah teman-teman, di sini untuk settingan di game space-nya ataupun di game turbonya kita gunakan untuk resolusinya di sini di default ya. Kita gunakan di default. Untuk yang lain-lainnya sudah seperti biasa kita saat pengujian Genshin Impact. Oke, jadi tampilan dari security default ini sudah seperti ini teman-teman. Oke ya, langsung aja kita coba teman-teman masuk ke dalam Genshin Impact di gameplaynya seperti apa. Oke guys, di sini kita sudah masuk ya di dalam game Genshin Impact atau di gameplaynya. Kita lihat dulu bila sisinya teman-teman, dan ini saya sudah aktifkan mode wheel boost-nya. Kita lihat ya untuk tampilannya seperti ini ya. Jadi masih memang sama ini karena global stabil default. Nah, kemudian kita lihat untuk di setelan performa visual yang ditingkatkan. Nah, ini visual yang ditingkatkan atau laju bingkai cerdasnya belum kita aktifkan. Kita akan coba aktifkan teman-teman. Apakah dia bisa tembus sampai 120 fps? Kita aktifkan laju bingkai cerdasnya, kita klik, boom. Kita lihat apakah bisa tembus. Cuman mentok di 61 aja guys. Kita lihat. Nah, kalau di sini kedeteksinya tuh bisa langsung naik ya menjadi 80-90 fps, teman-teman bisa dilihat. Tapi kalau di aplikasi scan dia tetap di 60 fps aja. Oke ya. Nah, oke. Di sini untuk membandingkan saya akan coba aktifkan penampil fps-nya ya, penampil fps layar. Apakah dia bisa tembus sampai 120 ketika kita coba aktifkan laju bingkai cerdasnya ya teman-teman. Oke, caranya ini kita masuk dulu, ini keluar dulu aja seperti ini. Nah teman-teman masuk ke opsi developer ya, masuk ke opsi developer, setelan tambahan, kemudian di sini opsi developer. Nah teman-teman di sini pelan-pelan aja cari. Nah di sini ada penampil fps pokoknya teman-teman ya. Kita lihat nih ya, kita lihat perubahan. Nah mana ya, nah ini tampilkan kecepatan refresh, kita klik 120 fps, kita coba ini keluar dan kita masuk lagi ke dalam Genshin Impact. Nah kalau kita lihat sih di sini teman-teman ya, kedeteksinya 120 fps tuh, kedeteksinya 120 fps layar ya. Nah ini kecepatan layarnya ternyata memang 120 fps, tapi kalau kita lihat di aplikasi scan dia cuma 60 fps aja. Nah bagaimana kalau kita coba ini kita matikan ya, apakah dia kembali ke 60 teman-teman ya. Kita coba lihat, kita matikan, betul dia kembali ke 60 ternyata teman-teman. Kalau kita aktifkan, boom, dia kembali ke 120 fps. Teman-teman bisa dilihat ya, nih ini kita matikan tuh dia 60 dan ini kita aktifkan, boom, 120. Jadi bakalan kerasa bedanya ya untuk refresh rate layarnya. Kalau pakai 120 fps pasti kayak smooth banget gitu ya, mulus banget guys. Cuman di sini fps-nya tetap kedeteksi 60 fps. Jadi fps yang ada di scan itu mendeteksi fps game, settingan game, karena di sini gamenya maksimum itu cuman di 60 fps aja ya. Nah grafik tuh ini di 60 fps aja teman-teman ya. Nah kurang lebih sekarang sudah ketahuan ya. Jadi memang untuk layarnya sendiri ini bisa 120 fps ketika kita aktifin ya
Ini di laju bingkai cerdas. Kalau kita matikin dia 60 fps. Oke, kurang lebih seperti itu guys ya. Sekarang terpecahkan nih. Pantesan ya. Meskipun ini di 60 fps kok serasa smooth banget gitu ya. Lancar banget gitu ya guys ya di Poco F7 untuk Genshin Impact ya. Sekarang sudah jelas. Sip teman-teman ya di Genshin Impact. Sekarang kita akan coba lihat di bagian kameranya teman-teman. Nah, kita lihat teman-teman ya, ini untuk di bagian kamera. Kalau di bagian kamera sendiri di sini sepertinya dia enggak ada perubahan update ya. Kalau foto live ini di Poco F7 memang sudah ada guys ya, foto live. Kemudian kita lihat untuk di bagian yang fitur lainnya. Nah, cuman di sini untuk dual video nggak ada ya teman-teman ya di Poco F7. Sayang banget nih teman-teman ya kalau dipakai vlog ya nih. Poco F7 nggak ada dual video. Kemudian di video sendiri ya, untungnya memang di Poco F7 ini dia ada mode bokehnya dan support sampai di mode bokehnya support sampai di berapa nih? 1080p 30 fps. Kemudian dia juga di sini bisa pindah-pindah lensa guys ya. Kerennya seperti itu. Ketika di 1080p 30 fps bisa pindah-pindah lensa 0,6 1 2 teman-teman. Aman ya itu di Poco F7 ini ya. Jadi Poco F7 ini dia memang nggak bisa dual views teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya untuk di bagian kameranya. Ini saya suka kebelit suka Poco F7 tapi sering bilang Poco F6. Maaf guys ya. Yang jelas ini Poco F7 teman-teman ya tuh. Ya untuk di bagian kamera seperti ini. Mode Pro apakah ada? Tidak ada teman-teman ya. Mode Pro video nggak ada di sini. Jadi ya digantikan dengan mode bokeh ya. Mode bokeh ini bisa di kamera depan ya, juga bisa di kamera belakang teman-teman. Untuk mode bokehnya ini juga ada pengaturan di bagian pencahayaan di sebelah sini ya. Jadi depan belakang sudah ada mode bokehnya ini teman-teman di Poco F7 ya. Oke, kemudian potret bisa 2 kali, keren banget ya ini kalau pakai mode potret di 2 kali bisa bokehnya keren. Kemudian ada dokumen dan lainnya. Pencahayaan panjang sendiri sekarang sudah 4 doang, sayang banget ya. Enggak ada berbintang. Kalau ada berbintang kita bisa foto galaksi Bima Sakti nih. Kalau misalkan benar-benar lagi cerah langitnya teman-teman. Ini enggak ada nih. Kalau di Poco F7 ya, sorry di Poco F6 malah kebalik tuh. Kalau di Poco F6 sendiri ini jauh lebih lengkap untuk di bagian kamera ya. Ada dual video, ada mode Pro-nya video. Kemudian di bagian tadi di pencahayaan panjang, ini di sini kita bisa foto galaksi Bima Sakti atau langit berbintang tuh. Ini ada 6 ya, fiturnya ada 6 nih untuk di pencahayaan panjang. Sedangkan di Poco F7 cuma ada 4 doang ya. Itu salah satu kelebihan yang ada di Poco F6 dan ya di Poco F7 seperti ini guys, kurang lebih ya. Oke. Ini teman-teman ya untuk di bagian kamera secara singkat. Saya juga nanti penasaran mau coba tes khusus untuk di bagian kamera Poco F7 apakah lebih baik dan kalau dipakai buat sinematik apakah bagus. Nanti kita lihat video khususnya guys. Untuk tes gaming nanti ya teman-teman, karena saya sudah tahu udah gak penasaran nih di Genshin Impact. Jadi nanti untuk security di tes gaming ya, saya akan coba tes game yang ada di sini khususnya update terbaru kali ini. Di Poco F7 ya teman-teman, itu menggunakan Joyose terbaru, kemudian plugin layanan terbaru dan security paling baru di 11.1.0 ekor 1.1. Jadi pastiin pantengin channel ini, subscribe kalau yang belum. Oke, itu aja. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Mantap. Keren Poco F7 guys. Performanya meningkat nih.